We start in 5, 4, 3, 2, 1. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Firman Tuhan berkata kepada kita harus membangun iman kita di atas kemurnian, di atas kesucian. Sebab pada waktu iman kita dibangun di atas kesucian dan kemurnian, maka iman itu hanya mengerjakan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan kita harus berdoa di dalam Roh Kudus. Pada waktu kita berdoa di dalam Roh Kudus hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di hari zaman. Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran-kebenaran yang sejati. Mari kita bangun manusia roh kita. Mari kita berdoa di dalam Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu akan membawa kita masuk di dalam rencana Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan, dan siapa yang percaya di dalam nama Yesus akan diselamatkan, akan dipulihkan, akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai umat pilihannya hari-hari ini, hendaklah kita membangun manusia roh kita kembali, dan kita bisa berfungsi sebagai anak-anak kerajaannya, hanya berfokus untuk memuliakan Dia dan melakukan kehendak-Nya di akhir zaman ini. Tuhan memberkati saudara. Halo semua, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Walaupun masa pandemi ini sudah mereda, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti sering mencuci tangan, menjaga pola makan yang sehat, melakukan social distancing, dan tetap menggunakan masker. Bagi kalian yang rindu untuk memberi persembahan, bisa ditransfer di nomor rekening ini ya. Oke, yuk kita mulai ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama siapkan hatimu untuk kita boleh bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil di hadapannya. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Come. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Hallelujah. Stronghold broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna
Sama-sama. Nothing is impossible to you. Blind as the open, stronghold of broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. Only you give me strength. Hallelujah. Nothing is impossible to you. Blind as the open, stronghold of broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Haleluya. Dan percaya kepadamu sebab Engkau dahsyat dan tidak ada yang mustahil di hadapanmu. Haleluya. Bahwa roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, roh-Mu bersama dengan kami. Jamah hari ini Tuhan, untuk kami boleh mengalami Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami. Penuhi hati kami dengan roh-Mu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku. Biar Engkau mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kami rindukan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah. Oh, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah. Oh, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Yesus, kuasa-Mu mengubah hidup kami.
Jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada hari ini, biar engkau membuka hatimu dan engkau mengalami secara pribadi kuasa dan urapannya menjamah setiap kita. Engkau yang sakit engkau disembuhkan, engkau yang lemah engkau dikuatkan. Biar kami berdoa kuasa Roh Kudus kau bekerja dimanapun jemaatmu berada saat hari ini. Apapun yang mereka alami, kuasamu menjamah dan bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu, kuasamu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu, kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu, kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Kuasamu mengubah hidup kami Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami boleh mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Dan persiapkan hati kami hari ini untuk kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami katakan hati kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Youth People, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini saya kasih judul integrity. Dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya integritas. Apakah itu integritas? Integritas berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang berarti utuh, penuh, lengkap, ada keseimbangan di dalamnya. Dari sudut firman Tuhan, kita akan membaca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Dikatakan jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ada kejujuran di sana, tidak ada kebohongan di sana. Artinya apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita perbuat. Tuhan mau kita jujur sepenuhnya di dalamnya. Jujur terhadap Tuhan, yang tentu saja Tuhan tidak mungkin kita bisa bohongi. Karena Dia tahu penuh kehidupan kita selama 24 jam. Juga jujur terhadap diri kita sendiri, dan jujur terhadap orang-orang lain yang ada di sekitar kita, yang berinteraksi dengan kehidupan kita. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Sama apa yang kita katakan dan sama dengan apa yang kita perbuat. Itulah integritas. Youth People, integritas adalah sebuah nilai dalam kehidupan kita. Seringkali orang bisa saja berpenampilan luar biasa, keren,
kelihatan luar biasa di mata orang lain, mempunyai nilai akademis yang bagus, hasil pekerjaannya luar biasa mengagumkan, punya talent yang begitu luar biasa, dikagumi banyak orang, dan mempunyai follower yang banyak. Tetapi ketika orang tidak mempunyai integritas, tidak mempunyai kejujuran di dalamnya, maka ada yang salah dengan dirinya. Bisa dikatakan orang ini cacat. Mungkin secara tubuh tidak ada kekurangan, tetapi secara jiwa, secara roh, dia ada kekurangan, ada yang salah dalam kehidupannya. Mungkin penampilan orang itu biasa-biasa saja, sederhana, tidak terlalu hebat dan dikagumi banyak orang. Tetapi ketika dia mempunyai kejujuran, mempunyai integritas di dalam kehidupannya, maka nilainya orang ini penuh, seperti arti kata integritas yang berarti penuh atau lengkap, hidupnya lengkap. You people, biar kita mengejar integritas yang ada dalam diri kita lebih dari sekedar penampilan kita saja. Seringkali orang lebih suka dengan penampilan yang wah begitu luar biasa, tetapi sesungguhnya di dalamnya tidak seperti itu. Seringkali kita tertipu. Seringkali berapa banyak orang-orang yang pandai menyampaikan firman Tuhan dengan begitu luar biasa, pelayanannya luar biasa mengagumkan, bahkan seluruh aktivitas gereja diikutinya. Itu baik, tidak salah. Tetapi ternyata perbuatannya tidak sama dengan apa yang dilihat orang. Tidak menjadi saksi bagi banyak orang. Menyakiti hati banyak orang. Tingkah lakunya tidak menjadi kesaksian yang baik, baik di tengah keluarganya, di tengah sekolah, di kampusnya, ataupun di dunia kerjanya. Ini adalah seorang yang tidak berintegritas. Karena integritas adalah kesesuaian antara apa yang dia katakan, antara apa yang dilihat orang, dengan yang terjadi sebenarnya. You people, biar kita mempunyai nilai integritas dalam kehidupan kita. Dan kita betul-betul memperjuangkan, mengerjakan, berjuang untuk mendapatkan sebuah integritas yang baik dalam kehidupan kita. Karena itulah nilai yang sebenarnya yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Mungkin manusia melihat di luar, tetapi Tuhanlah yang melihat di dalam. You people, kenapa sampai seseorang seringkali kehilangan integritas dalam kehidupannya? Kenapa seseorang bisa tidak mempunyai integritas dalam kehidupannya? Yang pertama, karena orang itu menginginkan sebuah kesuksesan yang cepat, yang instan. Manusia selalu berpikir pengen sekali sukses secara cepat, secara instan. Dan seringkali kita melihat orang lain yang dia dengan cara-cara yang mudah bisa sukses. Mungkin kita sudah belajar luar biasa, siang malam kita belajar dengan cara yang benar. Kemudian kita melihat orang lain yang hidupnya santai-santai saja, nggak pernah belajar. Tetapi ketika dia ujian, dia nyontek, dia menggunakan cara-cara yang kotor. Mungkin ketika dia harus mengerjakan tugas dengan segala proyek-proyek yang ada, dia menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakannya, dia santai-santai, tetapi ternyata hasil nilainya luar biasa, bagus, bahkan dipuji-puji oleh guru ataupun dosennya mungkin. Sedangkan kita yang sungguh-sungguh berjuang, belajar, mengerjakan sendiri, nilainya pas-pasan. Seringkali kita kecewa ketika kita melihat seakan-akan ketidakadilan seperti itu. Bahkan di tempat kerja pun kita melihat seakan-akan orang yang bekerja dengan curang, ya, dengan suap sana, suap sini, dengan cara yang kotor, kelihatannya dia berhasil lebih cepat. Bahkan seakan-akan dia menikmati kesuksesannya, tidak terjadi sesuatu apapun. Bahkan dia kelihatannya lebih berhasil, lebih bahagia daripada kita yang bekerja dengan jujur. Dan kalau tidak hati-hati, kita bisa meniru cara ini. Kalau tidak hati-hati, cara instan seperti ini bisa kita tiru. Dan kita kehilangan integritas di dalamnya kalau kita mencontoh hal seperti ini.
Oleh sebab itu firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat 7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya karena melakukan tipu daya. Jangan marah ketika kita melihat orang yang berhasil tetapi tidak berintegritas karena melakukan tipu daya untuk mencapai hasil usahanya. Youth people, Tuhan bukan hanya menginginkan kita berhasil sampai garis akhir. Tuhan bukan hanya menginginkan kita mencapai impian atau cita-cita atas kehidupan kita. Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi seorang pemenang. Apa bedanya? Sama-sama di garis akhir antara pemenang dan pecundang. Ya, mungkin sama-sama di garis akhirnya, tapi berbeda. Mungkin kita pernah melihat pertandingan lari maraton. Tujuannya adalah garis finish. Tetapi seorang pecundang, dia akan menempuh cara yang kotor. Mungkin dia potong kompas, tidak mengikuti alur yang benar untuk sampai garis finish. Dan kemungkinan karena dia memakai jalur yang salah, jalur yang tidak benar, potong kompas, dia akan sampai di garis finish duluan. Dan mungkin dia akan mendapatkan piala atau hadiah yang dijanjikan. Tetapi dia adalah seorang pecundang, bukan seorang pemenang. Meskipun dia sampai garis akhir dan mendapatkan hadiah. Tetapi seorang pemenang adalah seorang yang berintegritas. Artinya dia jujur, dia mengikuti aturan main yang benar, mengikuti jalur yang benar sampai garis akhir. Dialah pemenang yang sebenarnya. Sama-sama di garis akhir, tapi jalannya berbeda. Youth people, ketika kita mentaati firman Tuhan untuk mencapai garis akhir, untuk mencapai impian kita, untuk mencapai masa depan dan cita-cita kita, ketika kita taat sesuai dengan arahan Tuhan, maka kita akan menjadi seorang pemenang yang berjuang secara benar. Dan pemenang mempunyai nilai yang lebih daripada seorang pecundang ketika di garis akhir. Kenapa? Karena pemenang dia melewati jalan dengan benar, dan setiap jalan itu adalah proses demi proses yang mendewasakan dia, yang mempersiapkan dia sampai garis akhir, sehingga saat dia mendapatkan sebuah piala itu, dia bisa menikmati kemenangan itu dengan penuh kedewasaan dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa menikmati hasil kemenangan itu secara maksimal dalam jangka waktu yang panjang. Itulah seorang pemenang. Youth people, orang yang menang dengan cara curang, mungkin dia mendapatkan hadiah. Tetapi itu tidak akan lama, tidak akan panjang. Karena ada pepatah katakan, sepandai-pandainya tupai meloncat, maka dia akan terjatuh juga. Kemenangan yang dilakukan dengan cara yang curang, maka hanya sementara. Dalam jangka panjang, maka akan ketahuan juga cara yang salah itu, dan dia akan menuai. Firman Tuhan pun katakan di dalam Amsal pasal 22 ayat 8a dikatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Apa yang dia tabur akan dia tuai. Bagaimana caranya memperoleh keberhasilan, maka pada akhirnya dia akan menuai cara itu. Oleh sebab itu Tuhan mau kita mempunyai integritas, sehingga kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi seorang pemenang yang menikmati hasil itu secara maksimal dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang maksimal dalam kehidupan kita. Youth people, biar kita tidak hanya sekedar mengejar kesuksesan ataupun hasil, tetapi kita mengejar juga nilai-nilai, integritas, kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Youth people, bagaimana supaya kita bisa mempunyai integritas dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah bagaimana supaya kita bisa membangun integritas dalam kehidupan kita adalah kita harus taat dan percaya Tuhan lebih dari apa yang kita lihat dan yang kita pikirkan.
Youth people, seringkali apa yang kita lihat itu sangat menarik. Apa yang kita pikirkan itu seringkali itulah yang kita lakukan. Dan seringkali cara instan seperti apa yang saya tadi katakan itu sangat lebih menarik. Dan itu mempengaruhi pikiran kita untuk kita lakukan untuk mencapai kesuksesan. Tetapi firman Tuhan katakan seperti ini. Dalam Amsal ayat 3, pasal 3, maksud saya ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita seringkali salah. Pengertian kita seringkali menginginkan sesuatu yang instan, cepat berhasil. Tetapi firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita harus mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kita harus mempercayai Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan. Mungkin cara Tuhan lebih sulit, cara Tuhan lebih lama, cara Tuhan lebih susah. Tapi itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita harus percaya itu sehingga kita menjadi orang yang berintegritas. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka fokus kita Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang kita kerjakan adalah sama kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mempercayai Tuhan. Karena standar kita adalah Tuhan yang melihat kehidupan kita selama 24 jam. Oleh sebab itu kita harus percaya dan fokus kita hanya bagi Tuhan. Sehingga hidup kita, nilai kita sama. Bukan hanya pada waktu dilihat orang kebenaran kita lakukan. Tetapi pada waktu tidak ada siapa-siapapun, Tuhan melihat kita. Dan kita harus melakukan kebenaran yang sama. Karena kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan lebih dari pikiran kita. Sehingga kita menjadi orang yang berintegritas. Yang kedua adalah kita harus percaya kepada diri kita sendiri dalam tanda kutip. Bukan berarti mengandalkan kekuatan kita. Tetapi artinya kita harus percaya pada diri kita sendiri akan rencana Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan menentukan kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah berhasil bersama dengan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan menentukan hidup kita untuk sukses bersama dengan Tuhan. Orang yang tidak percaya pada dirinya sendiri, dia akan cenderung bertentangan dengan hati nuraninya. Meskipun hatinya mengatakan itu salah, ketika orang itu tidak percaya pada dirinya, dia akan melanggar itu. Akan melanggar daripada hati nuraninya sendiri. Dan ini adalah bukan orang yang berintegritas. Karena apa yang dia kerjakan adalah membohongi dirinya sendiri. Berapa banyak kita mendengar para atlet yang sudah berlatih sedemikian rupa karena ketidakpercayaan dirinya, dia menggunakan doping dan lain sebagainya untuk perlombaan supaya dia menang. Itu karena dia tidak percaya akan dirinya. Berapa banyak kita mendengar artis atau selebritis ketika dia mau tampil di layar kaca, dia menggunakan obat-obatan, narkoba, supaya merasa lebih pede, tampil lebih maksimal, dan lain sebagainya. Ini adalah ketidakpercayaan pada diri sendiri, membohongi diri sendiri. Inilah contoh sesuatu yang tidak berintegritas, orang-orang yang tidak berintegritas. Kita harus percaya bahwa Tuhan memilih kita, menyertai kita. Dan Tuhan memampukan hati kita, memampukan kehidupan kita untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga kita tidak membohongi diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus mempercayai akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita berintegritas. Yang ketiga adalah supaya kita berintegritas adalah kita harus selalu melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Youth people, seringkali kita bisa bersikap salah ketika tidak ada siapa-siapa. Dan di sanalah integritas kita diuji. Ketika tidak ada orang yang melihat kita, apakah kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita berpikir sesuai dengan kekudusan firman Tuhan? Ketika tidak ada siapa-siapa yang melihat, kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus, kita bisa salah jalan. Karena firman-Nya katakan di dalam Yohanes
Pasal 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Seringkali ketika tidak ada siapa-siapa, disitulah integritas kita diuji. Ketika kita tidak melibatkan Roh Kudus, maka kita bisa jatuh. Karena tidak ada yang menegur kita ketika tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang memperingatkan kita ketika tidak ada siapa-siapa. Oleh sebab itu kita harus melibatkan Roh Kudus dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Bukan hanya pada waktu pelayanan, bukan hanya pada waktu di gereja, bukan hanya pada waktu kita berdoa, tetapi dalam seluruh kehidupan kita. Saat engkau di sekolah, saat engkau di kampus, saat engkau bekerja, apapun aktivitasmu, libatkan Roh Kudus. Karena kadang-kadang tantangan, kadang-kadang pilihan untuk kita taat, berjalan dalam kekudusan firman Tuhan atau tidak itu terjadi kapan saja, setiap saat. Kalau tidak ada Roh Kudus yang beri kekuatan dan menegur kita, maka kita bisa menjadi orang yang salah. Dan kita menjadi orang yang tidak berintegritas, tidak penuh, ada kekurangan dalam kehidupan kita. Tapi biar kita menjadi orang yang penuh, menjadi orang yang berintegritas, libatkan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Maka dia akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Yang keempat, supaya kita berintegritas, kita harus melibatkan orang lain dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa sendiri. Kita pasti akan jatuh kalau kita hanya sendiri. Kita harus melibatkan orang lain dalam kehidupan kita. Tetapi tidak semua orang lain itu pas dalam kehidupan kita. Orang lain itu adalah orang yang Tuhan sediakan untuk memimpin, untuk mengarahkan kehidupan kita. Dialah pemimpin-pemimpinmu, dialah mentormu, dialah gembalamu yang sudah Tuhan tunjuk untuk mengarahkan hidupmu, youth people. Pemimpin adalah orang yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Biar kita mentaati pemimpin kita dengan hati yang gembira, meskipun kadang itu mengusik kenyamanan kita ketika kita ditegur, ketika kita salah. Tapi untuk kebaikan kita, supaya kita mempunyai integritas dalam kehidupan kita. Tanpa orang lain yang mengarahkan kehidupan kita, tanpa orang lain yang menjagai setiap kehidupan kita, maka kita bisa terjatuh. Orang lainlah pemimpin yang Tuhan tunjukkan atas kehidupan kita. Dialah yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Oleh sebab itu, engkau harus bisa mempercayai pemimpinmu. Engkau harus jujur kepada pemimpinmu. Bukan untuk apa-apa, dengan tujuan untuk membangun karaktermu supaya engkau menjadi orang-orang muda yang berintegritas dalam kehidupanmu. Youth people, mari kita menjadi orang-orang muda yang mempunyai integritas. Meskipun tidak ada siapapun, tidak ada orang yang lain yang melihat, tetapi kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan secara sama, konsisten di dalamnya. Maka kita akan menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena pemenang itu harus bertanding dengan aturan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita menjadi seorang pemenang, maka kita akan bisa menikmati berkat Tuhan secara maksimal dalam jangka waktu yang panjang dan menjadi saksi bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain.
dan kita mempunyai nilai yang penuh dalam kehidupan kita. Ingat, nilai kita bukan sekedar kehebatan kita. Nilai kita bukan sekedar potensi kita, bukan sekedar kehebatan kita, bukan sekedar kepandaian kita, bukan sekedar kecakapan kita yang dilihat secara mata jasmani oleh orang-orang sekitar kita. Tetapi nilai kita yang di dalam kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang-orang muda yang berintegritas di hadapan Tuhan? Karena Tuhanlah yang melihat kehidupan kita 24 jam. Banggalah ketika kita menjadi orang-orang muda yang mempunyai integritas di hadapan Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan dalam kehidupan kita. Kita taat sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita harus bayar harga. Dan kita harus berjalan mungkin dengan cara yang panjang, tidak instan seperti mereka yang menggunakan cara-cara yang curang, tidak benar. Tapi yakinlah bahwa engkau adalah seorang pemenang jika engkau berjalan bersama Tuhan dan memiliki integritas dalam kehidupanmu. Karena itulah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan mau bukan hanya kehebatan kita, tetapi hati dan karakter kita. Tuhan lebih suka itu. Haleluya. Tuhan memberkati. God bless you. People, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu. Kami bersyukur buat kasih kebaikan-Mu yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Lewat firman-Mu. Tuhan, jadikan kami orang-orang muda yang punya integritas dalam kehidupan kami. Mempunyai nilai, mempunyai kejujuran. Kami mentaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kami rindu Tuhan disenangkan atas hidup kami. Dan kami ada sebagai seorang pemenang yang sesungguhnya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami hari ini. Mari sama-sama youth people kita angkat tangan kita. Tuhan berkati youth people dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan. Dimanapun mereka hari ini. Tuhan jamah hidup mereka. Tuhan jamah hati mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Biar kuasa Tuhan menyertai mereka, menjadikan mereka orang-orang muda yang cinta akan Tuhan, dan memberikan hidup mereka hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Tuhan menyertai setiap langkah hidup mereka, dan apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Segala pujian, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
memancar